Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, pada subuh yang dingin ini marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah mengampuni semua dosa kita, melipat gandakan rahmat dan rezekinya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita, memuliakan kita, membahagiakan kita, dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menumbuhkan kasih sayang kepada orang susah, kepada sesama muslim? Ada satu kisah, seorang murid, anak dari orang yang kaya raya, tinggal di gedung, tinggal di rumah mewah berlantai 4. Di setiap lantai ada televisi yang besar, ada wifi, mempunyai 6 pembantu. Sehari-hari ke sekolah diantar oleh sopir dengan mobil yang mewah, makan makanan yang enak, rumahnya mempunyai kolam renang dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika oleh ibu guru di sekolah, anak-anak diminta membuat cerita pendek tentang orang miskin. Maka semua anak-anak menulis cerita, dan anak orang kaya tadi, sebutlah namanya Bobby, juga membuat cerita tentang orang miskin. Nah, inilah tulisan yang dibuat oleh Bobby. Bunyinya begini: ada seorang anak yang miskin. Karena miskinnya rumahnya hanya berlantai 1. Karena miskin maka kolam renangnya sering kehabisan air. Rumahnya hanya mempunyai 1 televisi. Diantar ke sekolah oleh sopir yang miskin dengan menggunakan mobil yang tidak terlalu mahal. Saking miskinnya, ibu gurunya juga miskin, kepala sekolahnya juga miskin, dan sekolahnya juga tidak terlalu bagus. Kaum muslimin yang berbahagia, hikmah dari cerita ini bahwa memang susah kita menumbuhkan empati, kasih sayang kepada orang lain kalau kita sendiri tidak pernah merasakan kesusahan itu. Tetapi bukan berarti kita harus hidup miskin dulu baru mengasihi orang miskin. Rasulullah SAW itu adalah contoh orang yang mempunyai kasih sayang yang luar biasa kepada orang susah, mempunyai empati, perhatian, kepedulian. Karena Rasulullah itu masih di dalam kandungan itu sudah yatim. Rasul masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Ketika dilahirkan pada umur 4 atau 6 tahun, ibunya meninggal. Jadi Rasulullah itu sebatang kara, sehingga dititipkan kepada keluarganya di satu desa. Kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan mulai berdakwah, Rasulullah mengalami berbagai cobaan. Dimusuhi oleh kaum Quraisy. Ketika berdakwah ke Taif, itu dilempari batu sampai berdarah oleh masyarakat penduduk Taif. Apa hikmahnya dengan kehidupan Rasulullah? Ternyata Allah sendiri yang mendidik Rasul. Ayahnya dimatikan, ibunya dimatikan, kakeknya dimatikan, sehingga Rasulullah itu diasuh sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga empati, kasih sayang Rasulullah itu sangat luar biasa kepada umatnya. Itu dilukiskan dalam surat At-Taubah tentang kasih sayang Rasulullah itu. Rasulullah itu suatu ketika kedatangan tamu, dan tamunya itu kelaparan, sehingga makanan yang hanya cukup untuk Rasulullah dan istrinya itu diberikan kepada tamu itu. Agar supaya tamu tidak melihat Rasulullah tidak makan, maka lampunya dimatikan. Mereka sama-sama satu meja, tamunya makan nasi, makan makanan yang disediakan Rasul, dan Rasul itu hanya berhadapan dengan piring dan seolah-olah sedang makan. Jadi itulah bentuk
empati dari Rasulullah itu kepada umatnya. Ketika akan wafat, pertanyaan terakhir Rasulullah kepada malaikat itu, ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umat? Malaikat kemudian mengatakan bahwa umatmu akan bersamamu di surga. Rasulullah kemudian tersenyum dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Nah, itulah, semoga kita ini bisa mengikuti empati atau kasih sayang Rasulullah, sehingga jiwa suka membantu, suka bersedekah, suka berinfak, peduli kepada orang lain, tidak suka membenci, tidak suka memfitnah, bergibah, mencela. Itu gambaran orang-orang yang Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang membantu kesusahan hambaku, maka aku hilangkan kesusahannya di akhirat nanti. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai jiwa empati yang tinggi kepada sesama kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.